Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ngaisa, calon guru penggerak angkatan 11, akan melakukan aksi nyata modul 2.1 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hartuti. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri 3 Kebanaran, Kecamatan Mandirajaya, Kabupaten Banjarnegara. Baik, selamat siang Bu Tuti. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan percakapan observasi ya Bu. Ya. Sebelum melakukan supervisi akademik, tujuan percakapan hari ini adalah agar Bu Tuti lebih siap dalam melaksanakan dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti apa? Berdasarkan modul ajar yang sudah saya buat itu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama itu, peserta didik dapat mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Terus yang kedua, bagaimana peserta didik memanfaatkan gaya untuk membantu siswa mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti ada tujuan yang ingin Ibu capai ya. Betul. Yang pertama tentang ragam gaya, dan yang kedua bagaimana peserta didik mampu untuk memanfaatkan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berkaitan dengan area pengembangan, apa area pengembangan yang ingin Bu Tuti capai dalam pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Ya, untuk area pengembangannya itu ada dua ranah, yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menuliskan ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Terus dari segi keterampilan, saya ingin peserta didik dapat menceritakan bagaimana pemanfaatan gaya untuk membantu manusia dalam mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, luar biasa sekali. Berarti ada dua area pengembangan ya yang ingin dicapai dengan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian saya juga ingin tahu Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, baik dari strategi pembelajaran, model, dan pembelajaran yang sudah Bu Tuti siapkan. Ya baik, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesimpulan siswa yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan discovery learning. Kemudian untuk media pembelajarannya saya menggunakan proyektor untuk menampilkan video dan pemaparan materi PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nah, juga lalu tentang pemahaman seputar gaya ya, dan peserta didik nanti akan saya beri kesempatan melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikannya di Iya, baik. Waduh, luar biasa sekali nih Bu Tuti. Strategi yang sudah disiapkan sudah sangat lengkap. Ada media pembelajaran, kemudian model, langkah-langkahnya sudah disiapkan dengan baik dan maksimal, luar biasa. Baik, demikian tadi percakapan praobservasi yang kita lakukan pada siang hari ini. Semoga pada saat nanti supervisi dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, berarti besok hari Selasa ya Bu, saya akan datang ke kelasnya Bu Tuti untuk melaksanakan supervisi kelas dan akan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas. Setelah Bu Tuti selesai melakukan kegiatan dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan setelah observasi, pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik nantinya. Terima kasih atas waktunya Bu Tuti sudah bersedia mengobrol untuk melakukan kegiatan praobservasi. Sampai ketemu lagi di kegiatan supervisi kelas. Terima kasih. Sama-sama Bu Siti.
Kembali lagi ke materi ya. Masih ingat apa tidak? Iya, coba ya. Coba dari pertama, macam-macam gaya tadi ada berapa? Nah, sebutkan yang pertama. Gaya apa? Gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya grafik. Oh ya, bekas tadi sudah bekas. Nah, kalian sudah belajar macam-macam gaya. Terus sekarang coba kalian kerjakan tugas ini secara berkelompok. Kalian nanti berdiskusi ya. Iya dikerjakan. Iya. Tolong dikerjakan ya. Nih, bentar ya. Nah, tolong dijawab. Jawabnya di mana? Di kertas. Nanti kalian tiap kelompoknya maju satu-satu untuk mempresentasikan jawaban yang sudah kalian kerjakan. Yang itu. Nah, yang ini. Di kertas ya. Terus tuliskan juga nama kelompoknya. Kelompok 1 anggotanya siapa saja dituliskan. Di kertas Mbak. Kalau bolehnya berkertas ya. Berkertas. Ya, silakan dikerjakan. Ditulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Kelompok 1. Sudah selesai belum? Sudah. Yes. Tolong silakan maju untuk perwakilan dari kelompok siapa? Sini maju. Oh iya, dari kelompoknya Mas Al-Fatih, ayo maju semua. Sini berempat. Nah, ada yang membantu Mas Al-Fatih memegang gambarnya biar Mas Al-Fatih yang menjelaskan. Ya. Ini Mas Al-Fatih, itu gambar yang pertama gambar apa itu Mas Al-Fatih? Orang sedang menimba air. Iya, orang sedang menimba air. Nah, gaya yang itu kayak apa kalau menimba air? Kayak apa ya? Menimba air kayak gini. Kayak termasuk contoh kayak? Iya, kayak tarik. Terus yang B itu apa ya? Yang B. Iya, mendorong meja. Mendorong meja termasuk gaya? Iya, gaya gesek. Terus yang C itu gambar apa? Orang mencabut rumput. Termasuk gaya apa itu? Mencabut rumput. Nah, ini berarti tarik. Terus yang D itu gambar apa? Memalu. Terus itu kayak apa ya kalau memalu ya? Iya, kayak dorong. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan. Terus iya, kalian sudah mengerjakan tugas, sudah menghafal tentang apa itu pengertian gaya, macam-macam gaya. Terus tugas kelompoknya tadi juga sudah dikumpulkan. Bagaimana pelajaran hari ini
percakapan observasi kelas ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan kegiatan pembelajaran yang telah kemarin Bu Tuti laksanakan di kelas G. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan kemarin pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Tuti mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin bersama? Perasaan saya mungkin karena ya bukan pertama kali saya mengajar, tapi karena mungkin diawasi jadi merasa grogi gitu, agak canggung. Namun semuanya Ya, berjalan baik ya Bu. berjalan dengan baik. Baik, Bu Tuti bisa diceritakan kembali Bu bagaimana area pengembangan yang kemarin dilakukan waktu di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya, untuk area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya saya memberikan materi tentang gaya, dan untuk keterampilannya siswa saya suruh untuk mempraktekkan, yaitu ada gaya tarik, gaya dorong, seperti itu. Terus tahapan pembelajaran yaitu ada kegiatan awal, terus kegiatan inti, sampai dengan evaluasi itu juga saya laksanakan. Kemudian area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi itu sudah dilaksanakan dengan baik Ibu. Menurut Ibu bagaimana? Ada kendala atau tidak? Ada sedikit kendala ya dari siswa yang pertama kalinya itu ada yang bermain sendiri, terus setelah itu saya melakukan ada pertanyaan pemantik ya supaya anak itu lebih memperhatikan lagi, terus biar anak juga aktif ya dalam kegiatan tersebut karena ada pengetahuan dan juga ada keterampilannya seperti itu. Jadi anak praktek. Berarti anak menjadi lebih aktif dalam kegiatan pelajaran ya, baik Bu. Kemudian masalah yang kendala tadi sudah hal yang lazim ya, yang dalam orang dulu ya, biasanya anak masih ada beberapa yang belum masih kesulitan ya. Kemudian apa yang dilakukan untuk mengantisipasi tadi anak itu? Setelah itu saya membagi siswa itu ke dalam beberapa kelompok ya, sehingga siswa itu nanti di situ melaksanakan diskusi kelompok. Terus saya juga menggunakan gaya belajar visual, terus auditorik, sehingga anak itu merasa nyaman dan senang ya dalam melaksanakan pembelajaran. Baik Bu, berarti itu rencana yang kegiatan kemarin sudah ada di RPP atau modul itu sudah dilaksanakan dengan baik Bu. Lalu kedepannya dengan memperhatikan gaya belajar siswa yang tadi itu, lalu pedoman yang akan dilakukan untuk pembagian kelompoknya agar mereka lebih nyaman bagaimana? Mungkin kedepannya saya akan lebih percaya diri dalam menyampaikan materi kepada para siswa. Terus dalam kegiatan pembelajarannya itu saya harus bisa mengelola kelas dengan baik, yaitu dengan seperti tadi membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk diskusi. Bisa dilakukan untuk kegiatan dari hasil kegiatan kali ini ya Bu. Baik. Lalu kira-kira kapan akan dilaksanakan perubahan atau perbaikan kegiatan tersebut Bu? Ya secepatnya insya Allah akan saya laksanakan karena ini juga berkaitan dengan kepentingan murid. Iya baik. Semoga perubahan dan perbaikan yang Bu Tuti lakukan nanti sesegera mungkin dapat dilaksanakan di kelas dan masalah yang dialami oleh Bu Tuti di kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baiknya ya Bu Tuti, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya. Terima kasih Bu Tuti atas rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan dari kemarin, kemudian kegiatan observasi dan kali ini kegiatan pasca observasi. Terima kasih sekali, semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian percakapan yang pasca observasi yang dilakukan